Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pertama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah pilih kita termasuk hamba-hambanya yang meraih dan menjemput kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama duduk untuk mendengarkan kajian ataupun ceramah-ceramah agama. Kita bertadarrus, kita ngederes ilmu agama. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa merasakan nikmat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga dilimpah ruahkan kehadirat Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita yang sedang belajar menjalankan syariat agamanya. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon doa untuk saudara-saudara kita yang kini dalam keadaan terbaring sakit, baik yang ada di komplek ataupun yang di luar komplek. Memang sekarang banyak yang sakit, dan ini ketika Rasulullah menjenguk orang yang sakit, ada orang yang sakit dijenguk oleh Rasulullah. Dia mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah." Rasul kemudian berkomentar, "La ba'sa tahurun insyaallah." La ba'sa tahur, insyaallah. Tidak masalah. Kau sakit tidak masalah. Tahurun. Insyaallah penyakit ini akan menyucikan, membersihkan dirimu. Akan membersihkan dirimu dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Karena dosa itu, ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, tidak bisa terampuni dengan sedekah, tidak bisa terampuni dengan sholat taubat, tidak bisa diampuni dengan umroh, tidak bisa diampuni dengan wudhu, tapi diampuninya dengan musibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan musibah. Itu. Walaupun orang itu istighfar, sholat taubat, sedekah, ada beberapa dosa yang memang tidak bisa diampuni kecuali dengan musibah. Contoh seperti begini. Seperti umpamanya ada orang yang makan dari harta yang tidak halal. Makan dia dari harta yang tidak halal, kemudian dari makanan tersebut menjadi darah, menjadi daging. Dalam hadis kan disebutkan bahwasanya tidak akan masuk surga. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang di dalam tubuhnya ada daging yang tumbuh dari makanan haram. Dia tidak akan masuk surga. Jadi kalaupun dia masuk surga, maka daging yang tumbuh dari makanan haram itu harus dibakar dulu di api neraka. Daging yang tumbuh dari makanan haramnya. Tapi yang halalnya juga ya ikut kebakar juga. Gitu. Karena sapaket masuk ke dalam nerakanya. Makanya kalau orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan cabut itu dia nyawanya kecuali selama dia masih memiliki dosa, kecuali Allah akan bersihkan dulu dari dosa-dosanya. Salah satunya dengan sakit. Tapi bukan berarti orang yang sakit karena dosa. Bukan berarti seperti itu. Ini hanya menjelaskan bahwasanya ada dosa yang tidak bisa terampuni kecuali dengan sakit, dengan musibah. Ya, contoh seperti itu tadi. Jadi kalau orang sakit, kalau orang yang sakit, umpamanya bukan orang yang sakit. Kalau orang yang tumbuh dari makanan yang haram, daging dari makanan yang haram, itu dia istighfar berkali-kali. Dia sholat tobat 1000 rakaat. Wong dagingnya masih ada di dalam tubuhnya. Yaitu daging itu tidak akan terampuni.
Tapi dengan umpamanya dengan dikasih sakit, umpamanya orang biasanya kalau sakit itu biasanya menyusut, relatif nggak enak makan, biasanya berat badan berkurang. Nah itu oleh Allah yang dibersihkan, yang dihilangkan, yang diturunkan itu adalah biasanya makanan atau daging-daging yang tumbuh dari makanan yang haram dulu. Itu. Makanya Nabi katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Insyaallah ini tidak mengapa. Ini justru akan menjadi pembersih bagimu. Pembersih daripada dosa. Makanya bersyukur. Kalau orang sakit itu dia mestinya bersyukur. Tanpa istighfar, tanpa sholat tobat, dia setiap hari dosanya diampuni oleh Allah. Apalagi kalau dia sambil istighfar, apalagi sambil zikir. Tapi catatannya satu. Catatannya, orang sakit diampuni dosanya dengan catatan ridho dan sabar. Kalau aral, ya Allah, Gusti, kieu teuing urang si salah naon, Gusti, umpamanya. Pangrasa urang teh geuning, ari batur mah teu kumaha, ari urang geuning gering deui Gusti. Mengeluh kepada Allah. Aral daripada kieu-kieu teuing mah Gusti, kadang-kadang ada yang maut belah maut. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nggak sabar menghadapi musibah, nggak sabar menghadapi ujian. Nah itu udahlah sakit dapat dosa pula. Yang seperti itu. Boro-boro diampuni dosanya, malah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ketika disebutkan bahwasanya satu ketika penyakit panas itu datang kepada Nabi, datang kepada Rasulullah, menjelma menjadi seseorang. Ditanya oleh Nabi, kamu itu siapa? Saya itu yang akan membakar darah dan daging manusia. Nabi faham, oh ini adalah penyakit, ini adalah penyakit panas. Nah, kemudian kenapa kamu datang kepada orang-orang mukmin? Kata penyakit ini, karena Allah sayang kepada mereka, aku akan membersihkan daripada kesalahan-kesalahan mereka. Makanya Nabi dikabarkan bahwasanya, kemudian si penyakit ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, tolong tunjukkan siapa orang-orang yang kau cintai ya Rasulullah. Kata penyakit ini, siapa orang-orang yang kau cintai, aku akan datang ke sana untuk membersihkan dosa-dosanya. Kata Rasulullah, tuh sahabat-sahabat Ansor, orang-orang yang sangat saya cintai, kata Rasulullah. Kemudian tidak lama setelah itu dikabarkan para sahabat Ansor itu sakit. Sahabat-sahabat Ansor itu sakit karena ya memang penyakit panas datang kepada mereka. Sampai berapa hari, sampai udah seminggu lebih mereka sakit dan akhirnya mereka sembuh. Setelah sembuh, kemudian satu ketika bertemulah sahabat Ansor dengan Rasulullah. Beberapa sahabat Ansor datang kepada Rasulullah dalam keadaan sudah sembuh dari penyakitnya. Rasulullah kemudian mengatakan bahwasanya, marhaban, selamat datang orang-orang yang telah disucikan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sakit kemudian dia sembuh dari sakitnya, itu mereka seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir bersih daripada dosa-dosanya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan sabar. Jangan aral, ya. Jangan aral. Yakini ini dari Allah. Makanya la ba'sa tahurun insyaallah. Untuk kita tugas kita nengok. Kalau kita tidak nengok, maka kita doakan. Minimal kita doakan. Masih hafal doanya yang kemarin? Nengok orang yang sakit masih hafal doanya? Kemarin kan diajarkan. Kemarin kan diajarkan hak muslim atas muslim yang lain ada berapa kemarin? 6 kali ya? Ada 6 ya? Ada 6. Yang pertama, ketika bertemu, uluk salam. Yang kedua, ketika diundang, datang. Yang ketiga, ketika diminta nasihat, kasih dia nasihat. Ketika ada yang curhat gitu ya, sok dengerin curhatnya, kasih dia nasihat. Yang keempat, kalau bersin,
doakan. Fasyamithu, doakan. Yang kelima, bila sakit, tengok. Ya, itu hak mereka. Kalau ada yang sakit, tengok. Gitu. Nah, kemudian yang keenam, kalau meninggal, dibawa ke kuburan, jangan dibiarin aja di rumah gitu ya. Dibawa ke kuburan di Pulasara. Tapi kalau yang perempuan mah jangan ikut ke kuburan, nggak usah. Kalau yang perempuan. Nah, itu dalam masalah menengok orang yang sakit, ketika menengok orang yang sakit, ada 3 adab. Adabnya ada 3. Yang pertama, ketika menengok orang yang sakit, yang pertama kita apa? Apa? Ketika menengok orang yang sakit, apa yang kita lakukan? 1, ngabeberah. Apa ngabeberah? Menghibur. Menghibur orang yang sakit. Jadi menghibur orang yang sakit. Gimana menghiburnya? Hibur dengan suruh sabar. Sabar ya. Tadi seperti Nabi kan menghibur tadi. La ba'sa tahurun insyaallah. Insyaallah ini enggak apa-apa, enggak masalah ini, enggak masalah. Penyakit ini bukan penyakit yang membawa petaka, tapi justru penyakit yang membawa rahmat. Karena orang yang sakit setiap hari pahalanya bertambah. Setiap hari dosanya berkurang. Orang yang sakit biasanya ke pengajian. Tapi karena sakit dia tidak berangkat ke pengajian, dia mendapatkan pahala ke pengajian utuh. Orang sakit biasanya Senin Kemis puasa. Karena sakit dia tidak bisa puasa Senin Kemis, dia akan mendapatkan Kemis utuh kelas. Orang yang sakit biasanya tahajud. Karena sakit dia tidak bisa tahajud, dia tetap mendapatkan pahala yang utuh. Orang sakit, wanita yang sakit biasanya menyediakan makanan untuk suami, menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Karena dia sakit, dia tidak bisa menyediakan anak-anaknya dan suaminya makanan, maka dia tetap mendapatkan pahala menyediakan makanan dan minuman kepada anak dan suaminya. Utuh. Orang yang sakit biasa mencuci pakaian. Dapat pahala nggak nyuci pakaian? Dapat pahala, pahalanya gede nyuci pakaian itu. Pakaian suami, pakaian anak-anak. Dan itu bukan kewajiban istri. Mencuci pakaian itu bukan kewajiban istri. Tapi ketika istri mencuci pakaian suami, mencuci pakaian anak, maka pahalanya gede. Setiap kotoran yang turun dari pakaian tersebut, berturun juga dosa-dosa dari si wanita itu. Karena sakit, dia nggak bisa nyuci pakaian. Karena sakit nggak bisa nyuci pakaian, maka setiap hari dia mendapatkan pahala nyuci pakaian secara utuh. Dan dengan ikhlas. Kemudian juga orang yang sakit, biasanya ada 3 kemungkinan orang yang sakit itu. Dia orang yang sakit itu ada kemungkinan dia itu yang pertama minimal ketika sakit dosanya diampuni. Dosanya diampuni. Dan orang yang sakit biasanya relatif tidak membuat dosa. Kalau saya tanya kira-kira saat sehat dan saat sakit, banyakan mana bikin dosanya? Seringan waktu sehat, seringan waktu sakit banyak dosanya. Waktu sakit dan waktu sehat, banyakan mana baca tasbihnya? Baca tasbihnya banyakan mana? Seringan ketika sakit apa seringan ketika sehat baca tasbihnya? Ketika baca tasbih bagus enggak? Bagus, dapat pahala. Seringan mana berdoa kepada Allah ketika sakit apa ketika sehat? Ketika sakit. Berdoa kepada Allah bagus enggak? Bagus. Seringan mana, banyakan mana berharap kepada Allah ketika sakit apa ketika sehat? Ketika sakit. Makanya ketika sakit itu terkumpul berbagai macam kebaikan pada orang yang sakit. Dia nggak bisa aktivitas, tetap dia mendapatkan pahala aktivitas kebaikannya. Kemudian relatif ketika orang yang sakit makan ingat mati. Biasanya kalau orang sakit lebih sering megang HP apa lebih sering megang tasbih? Dua-duanya. Kalau sekarang sih dua-duanya ya. Nah, tapi lebih seringan megang HP-nya, seringan megang tasbihnya. Tasbih kalau lagi sakit. Dah kalau saya tanya jujur nih, jujur-jujuran aja. Kalau lagi sehat kayak sekarang,
itu seringan pegang HP, apa lebih sering pegang tasbih? Ibu-ibu Asakina juga gitu, sama? Sama ya. Jadi maka ketika sakit itu, kebaikannya banyak sekali. Maka jangan pernah ngeluh ketika dikasih sakit. Suruh istirahat, benar suruh istirahat. Suruh ibadah, suruh tadarru, banyak berdoa. Mungkin ketika sehat mah perasaan nggak begitu butuh sama Allah. Tapi ketika sakit, kita merasa butuh kepada Allah. Kadang-kadang kita berdoa bisa nangis kalau lagi sakit. Kalau lagi ditimpa musibah, lagi sakit, kita berdoa bisa nggak sambil nangis? Bisa. Tapi kalau lagi sehat, badan sehat, uang banyak, kabutuh teu aya, anak-anak rajin, anak-anak baik semuanya, orang-orang hormat kepada kita, kita doa sama Allah, bisa nggak sambil nangis? Susah ya kayaknya ya. Susah banget sambil nangis. Makanya itu, orang yang lagi sakit itu minimal diampuni dosa. Yang kedua, orang yang sakit itu, dia biasanya dia akan diberi hadiah oleh Allah. Akan diberi hadiah oleh Allah. Jadi ketika Allah akan memberikan hadiah, akan memberikan anugerah kepada hambanya, maka Allah akan uji dulu dengan musibah. Salah satu musibahnya adalah dengan diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia habis sakit, dia ridho dengan sakitnya, maka itu biasanya Allah akan beri hadiah setelah itu. Dulu saya seperti itu. Saya jarang sakit, paling sakit pilek, flu gitu. Saya kemudian satu ketika sakit. Sakitnya itu pokoknya sakitnya tepara rubuh lah. Sakitnya tepara rubuh. Suka sakit di dada gitu. Saya browsing sakit di dada. Oh, ini teh cenah angin duduk. Kalau angin duduk teh ternyata itu teh cenah jantung koroner. Kalau Anda lagi terserang angin duduk atau jantung koroner, Anda hanya memiliki 15 menit cari rumah sakit katanya gitu. Makin takut kan gitu. Makin takut sampai saya turun berat badan saya sampai turun 13 kilo. Saat itu harga daging itu 120 kayaknya. 120, 13 kilo saya turunnya. Ternyata penyakitnya penyakit lambung ya, penyakit mah. Itu udah berobat ke sana kemari. Pokoknya ya waktu saat itu yang kepikiran itu cuma mati aja, udah mati aja. Bisa mati kapanpun, bisa mati dimanapun. Itu yang ada di pikiran seperti itu. Nah, makanya sekitar berapa bulan lah sakit sampai kurus. Gitu. Cuman saya yakin Allah mau ngasih apa sama saya. Allah mau ngasih apa? Itu yang ada di benak saya. Allah mau ngasih apa sama saya. Saya yakin dan saya yakin saya akan diberi anugerah oleh Allah. Tapi nggak tahu akan diberi anugerah apa. Rajab saya sembuh, saya udah agak mendingan, udah sembuh. Sya'ban, nah kemudian Ramadan saya sembuh lah, udah sembuh. Akhir Ramadan seminggu lagi ke Idul Fitri, saya ada yang telepon, ada seorang telepon, Tad, saya mau ke rumah tapi ini kaki saya sakit, bisa nggak Ustaz ke sini? Baiklah. Kemudian saya datang ke rumahnya. Ada apa, Pak Haji? Ini kata beliau, iya mah Mama Nawiyan, cina ini Mama Nawiyan. Ini ada untuk Ustadz undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Undangan apa? Ustadz diundang ke sana. Dapat jatah undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Ini sebagai apa? Atas nama apa? Ustadz kan suka berdakwah, katanya suka ini disebutkan oleh beliau. Dan saya memandang Ustadz orang yang layak. Nah kemudian saya mau longo gitu. Umroh Pak Haji? Bukan, haji katanya. Haji. Kapan? Buat kapan kata saya? Tahun sekarang. Loh, tahun sekarang kan tinggal berangkat aja, orang-orang tinggal berangkat aja. Iya, ini tahun sekarang.
Syaratnya apa? Syaratnya Ustadz cuman yang penting punya paspor. Yang penting punya paspor, udah itu aja syaratnya. Baiklah, kata saya. Ustadz mau nggak? Mau nerima nggak? Atuh nerima, kata saya teh. Ari bener mah, gitu. Cuman pada itu saya juga masih ragu-ragu, bener apa enggak gitu. Nah, akhirnya setelah itu kemudian udah saya bikin paspor, mulai ada pemberangkatan. Tapi saat itu ketika di saat pemberangkatan itu banyak kasus orang yang sudah nyampe bandara kemudian dipulangkan lagi karena visa belum turun. Banyak kasus masalah visa. Saya berpikir orang yang bayar aja nggak bisa berangkat, visanya itu kerepotan gitu. Saya mah duka teuing gitu duka teuing. Dan belum ada kabar lagi. Udah sekitar 2 hari lagi bukan Idul Adha, ke Dzulhijjah, saya ditelepon. Ustaz, kalau bisa nanti Selasa, nelponnya Minggu. Kalau bisa nanti Selasa, Ustaz ditunggu di Jakarta. Udah ada di Jakarta ya? Oh iya, baiklah. Gitu. Ini saya berangkat Selasa berangkat ke sana. Itu saya nanya lagi, visanya udah turun nggak Bang? Mudah-mudahan, insya Allah gitu aja. Sampai udah Jakarta saya nelfon lagi, visanya udah turun nggak? Gitu kan takut juga gitu. Makanya saya nggak bilang-bilang sama orang tua juga, sama tetangga juga, takut nggak jadi gitu. Cuman bilang sama orang tua aja, minta doanya mudah-mudahan jadi. Nah, kemudian setelah itu bener, katanya udah turun. Kemis masuk ke Menteng, kemudian di Sunda Kelapa, kumpul di Sunda Kelapa, kemudian itu ada peristiwa keren juga ya tahun 2015, ada peristiwa keren juga, banyak korban. Nah kemudian akhirnya benar berangkat. Dan subhanallah ketika melaksanakan haji atas nama undangan kerajaan Arab Saudi, itu semuanya ditekel dari kerajaan. Dan ibadah hajinya persis seperti haji yang ada dalam hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanggal 8 ke Mina dulu, melakukan tarwiyah, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah, sekitar jam 7:30, kita berangkat ke Arafah. Dengan menggunakan bis, kemudian mampir di tempat-tempat yang disinggahi oleh Rasulullah sebelum nantinya masuk ke tenda di situ. Dan kemudian melaksanakan wukuf di Arafah. Kemudian ke Muzdalifah. Muzdalifahnya biasanya kalau orang kita di Muzdalifah itu hanya sampai setengah malam, sampai malam dini hari udah berangkat ke Mina. Ini mah enggak. Sampai subuh, sholat subuh di Muzdalifah. Kemudian dari Muzdalifah udah agak siangan berangkat ke Mina. Dari Mina di tempat itu kemudian balang jumroh. Nah, jadi persis seperti apa yang saya baca di kitab hadis tentang masalah sifatul hajj, sifat hajinya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya itu anugerah besar lah. Ternyata, ini. Saya ingat, dulu saya pernah bertanya-tanya waktu habis sakit tuh, saya mau dikasih apa sama Allah? Ternyata surprise, dikasihnya luar biasa, dikasihnya haji. Gitu. Enggak ada persiapan sama sekali. Makanya kalau orang sakit itu, yakinlah kepada Allah, husnudon kepada Allah. Satu, yakin sembuh. Yang kedua, yakin Allah akan memberikan hadiah kepada kita. Gitu. Jadi kita nyuruh sabar kepada orang yang sakit. Atau juga orang yang sakit itu bisa juga sakitnya itu demi untuk menghindarkan dari sesuatu yang lebih jelek. Ada satu kisah, ada orang yang sudah merencanakan dari kantornya itu sudah merencanakan mau liburan ke Pulau Seribu. Dan dia terobsesi pengen ke Pulau Seribu. Orang Jakarta. Dari kantornya itu merencanakan mau ke Pulau Seribu. Dan dia yang mengusulkan, udah ke Pulau Seribu aja kita tamasanya, udah baiklah. Ya, menjelang itu, seminggu menjelang pemberangkatan ke Pulau Seribu, ke rekreasi, orang ini sakit dengan temannya, ada berapa orang sakit, 2an sakit, dirawat di rumah sakit.
dirawat di rumah sakit, udah semakin dekat ke pemberangkatan. Kalau yang temannya mah sembuh, orang yang temannya mah sembuh, yang ini mah yang pengen ke Pulau Seribu dia sakit belum sembuh-sembuh. Sampai dia berkata, ya Allah, saya teh pengen ke Pulau Seribu, ya Allah, kenapa saya sakit? Atau lente engke sakit teh, lente ke waras. Sampai mendak ke dokter, dok pokoknya pakai obat yang paten biar saya sembuh, saya bisa ke Pulau Seribu, kata dia. Gitu. Tapi yang nggak bisa dipaksakan, wong. Yang ngasih sakit itu Gusti Allah. Dokter nggak bisa memberikan kesembuhan. Gitu. Akhirnya tetap dia sampai pemberangkatan, dia masih berbaring di rumah sakit. Nangis dia di rumah sakit. Nangis di rumah sakit. Orang-orang temennya pada berangkat. Oh, di grup. Oh, pemberangkatan. Waduh, makin sakit hatinya itu. Lihat di grup. Makin sakit, makin kabita hatinya. Gitu. Tapi kemudian dia tiba-tiba dapat kabar di grup itu bahwasanya perahu atau kapal yang ditumpangi oleh teman-temannya itu tenggelam. Dan banyak yang mati di situ. Mati semua teman-temannya, meninggal semua. Begitu meninggal semua, dia kemudian, ya Allah, alhamdulillah, untung saya nggak ikut, ya Allah. Gitu. Untung saya nggak ikut. Nah, itu cara Allah menyelamatkan. Jadi daripada kamu mati, mendingan kamu sakit. Gitu. Jadi kita juga mungkin gitu ya. Jadi kita dikasih sakit itu, mungkin ini cara Allah menyayangi kita agar kita tidak jatuh ke musibah yang lebih besar daripada ini. Kalau nggak sakit, mungkin kita jatuh ke musibah yang lebih besar. Makanya ketika kita ditimpa musibah, ditimpa sakit, maka berhusnudonlah kepada Allah bahwa Allah itu memberikan kebaikan untuk kita. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, ketika kita menengok orang yang sakit itu, kita hibur orang yang sakit. Hibur. Yang kedua, ketika kita menengok orang yang sakit, doakan. Doakan. Udah kan diajarkan doanya ya? Udah belum? Kayaknya udah. Oh, belum ya? Ketika kita menengok orang yang sakit, Rasulullah bersabda, "Man ada maridon." Barang siapa yang menengok orang yang sakit, sakitnya itu sakit yang bukan membawa dia kepada kematian. Kemudian dia berdoa, "As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka." Sab'a marrat, 7 kali. Membaca As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Sebanyak 7 kali. Kata Rasul, illa syafahullah, kecuali Allah akan segera menyembuhkan orang yang sakit ini. Jadi doanya, coba ikuti. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Ayyashfiyaka. Jadi as'alu, aku memohon Allah kepada Allah al-azim yang maha agung. Rabbal arsy yang menguasai arash, al-azim yang agung. Ayyashfiyaka, agar Allah berkenan segera menyembuhkanmu. Itu. Kalau yang sakitnya laki-laki, ayyashfiyaka. Kalau yang sakitnya perempuan, ayyashfiyaki. Kalau kita di sini doanya ayyashfiyaha atau ayyashfiyahu. Gitu. Jadi kalau kita menengok orang yang sakit, as'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini pahalanya besar. Ketika kita menengok orang yang sakit, kemudian kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ini pahalanya besar. Boleh kita dengan berdoa, semoga cepat sembuh ya. Boleh seperti itu, semoga cepat sembuh. Itu juga doa. Tapi lebih istimewa lagi kalau kita berdoa sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Sebanyak sab'a marrat atau 7 kali. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya satu ketika Rasulullah menengok orang yang sakit. Kemudian ketika Rasul menengok orang yang sakit, Rasul nanya, mana bagian yang sakit? Apa yang bagian yang sakit? Ini ya Rasulullah, perut ya Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah yang sakitnya dipegang. Kemudian Rasulullah membaca doa,
Allahumma robban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqoma. Allahumma ya Allah robban nasi, Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini ya Allah. Ishfi, sembuhkanlah orang ini. Anta syafi, hanya engkau yang bisa menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu. Syifaan la yughadiru saqoma, kesembuhan yang paripurna yang tidak menyisakan penyakit dan rasa sakit. Itu kita sunnah ketika kita menengok sambil pegang yang sakitnya, kita baca Allahumma robban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqoma. Itu kalau di rumah sakit umum itu ada biasanya doa menengok orang yang sakit, Allahumma robban nasi adhibil ba'sa. Apal tuh? Udah apal ya? Udah apal kalau yang itu. Kalau yang tadi as'alullahal adzim apal? Belum ya? Tinggal tambahan. As'alullahal adzim. As'alullahal adzim. Rabbal arsyil adzim ayyashfiyaka. Nanti kalau yang belum hafal, butuh tulisannya, nanti bisa nanya sama TPPIT ya nanti. Ada tulisannya di TPPIT. TPPIT mah udah hafal. Kemudian, nah itu doa ketika kita menengok orang yang sakit. Kalau kita, posisi kita yang sakit, beda lagi doanya. Kalau kita yang sakitnya, beda lagi doanya. Apa doanya? Kalau kita sedang sakit, itu Rasulullah mengajarkan, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya pada peristiwa Fathu Mekah, Rasulullah sedang di Mekah, kemudian ada seorang sahabat yang si sahabat itu dia sakit. Kata sahabat itu, sakit saya itu sudah sangat parah, qad qarabal halak, hampir mati. Qad qarabal halak, hampir mati. Jadi sudah sangat parah sakitnya. Kemudian dia berinisiatif memanggil Rasulullah. Datanglah Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang sakit? Ini ya Rasulullah, dada umpamanya yang sakitnya. Kemudian Rasulullah mengajarkan, memerintahkan, do yadaka ala alamik. Au kama qol. Letakkan tanganmu di area yang sakit. Fumakul, kemudian bacalah, Bismillah, 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 a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Apal? Bismillahnya 3 kali, apal? Apal ya Bismillah ya? Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi 7 kali. A'udzu bi'izzatillahinya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu pahalanya besar. Itu pahalanya besar. Kata si sahabat ini, aku pun melakukannya. Aku pegang bagian yang sakit, kemudian aku membaca Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Dan biidznillah penyakitku sembuh, berangsur-angsur sembuh, semakin sehat. Dan si sahabat ini dia panjang umur sampai Rasulullah wafat pun dia masih hidup. Dan dia meriwayatkan hadis ini, si sahabat ini. Nah, makanya kalau kita dalam keadaan sakit, itu doanya yang tadi. Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu. Jatuh umpamanya kita berdarah ini, lutut kita berdarah, pegang. Yang berdarahnya pegang. Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau umpamanya anak jatuh, nangis. Mana yang sakitnya? Mana yang sakitnya? Lututnya berdarah umpamanya, pegang yang sakitnya, pegang lututnya. Baca doa, gimana? Bukan bismillah kalau untuk orang lain Maya yang tadi. Allahumma robban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqoma. Tuh doanya. Yang mana? Yang Allahumma robban nasi.
Boleh juga. Kalau Allah merubah nasi mah baik untuk sendiri juga boleh. Untuk orang lain juga boleh. Kalau yang as'alullah adim untuk orang lain. Gitu. Kalau yang as'alullah adim untuk orang lain. Jadi ada as'alullah adim khusus untuk orang lain, bismillah bismillah khusus untuk sendiri. Kalau Allah merubah nasi bisa untuk sendiri, bisa untuk orang lain. Gitu. Gitu. Jadi kita doakan agar yang sakit di antara kita, satu lagi. Ketika kita menengok orang yang sakit, kan tadi adabnya ada 3 ya. 1 apa? Menghibur. 2, 3, meminta doa dari orang yang sakit. Minta doa dari orang yang sakit. Karena apa? Tadi kan disebutkan orang yang sakit itu tiap hari dosanya berkurang. Tiap hari. Jadi orang yang sakit itu penghalang doa dia dengan Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnah kita minta doa kepada orang yang sakit. Bu, tolong doakan saya supaya saya dagang saya rame, supaya anak saya lulus, supaya saya mendapatkan proyek saya goal umpamanya. Minta didoakan sama orang yang sakit. Kalau umpamanya orang yang sakitnya, aduh atuh da buru-buru ngadoakeun batur orang hese ngomong umpamanya, ya udah saya yang berdoa, ibu tolong aminkan ya, gitu. Sok, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak ya Allah. Ya Allah, sok ibu amin gitu. Tapi jangan pakai gitu ya. Ibu aminkan gitu. Jadi kita yang berdoanya, dia orang yang sakit yang mengaminkannya. Itu mustajab. Mustajabud dakwah. Baik. Kita doakan agar semoga yang sakit antara kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sabar tapi naik menjadi ridho, diberi sakit dan semoga segera disembuhkan oleh Allah dalam keadaan bersih dari berbagai macam dosa dan Allah berikan rahmat dan anugerahnya kepada mereka dan kepada kita semua. Ala hadiniyah walikun solihah bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasadis yang keenam daripada kata si ulama ini yang mengatakan bahwasanya aku berpikir dan merenung setan itu menggoda dan mengganggu manusia dari pintu mana saja. Ternyata setan menggoda dan mengganggu dari pintu A, B, C, D, E, F. Dan yang keenam, aku lihat setan itu masuk dari pintu hasud, dari pintu dengki. Dengki kepada orang lain atau hasud kepada orang lain. Itu setan masuk dari pintu dengki. Makanya hati-hati dengki itu. Dengki atau hasud itu adalah sifat yang sangat tercela. Seseorang yang dengki itu atau hasud ini adalah seseorang yang tidak senang apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Ada orang lain mendapatkan kenikmatan, dia nggak senang. Gitu. Mendapatkan kenikmatan, keuntungan, atau karunia. Dia nggak senang. Dan ia mengharap semua kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu hilang. Atau berpindah kepada dia. Gitu. Atau berpindah kepada dia. Makanya hati-hati masalah penyakit hasud ini atau penyakit dengki ini. Contoh seperti umpamanya ada orang yang dagang di pasar. Dagang di pasar kan banyak. Kita dagang sepi. Yang lain rame dagangnya. Kita nggak seneng. Si itu kok rame, saya sepi, si itu kok rame. Bukan lamun sepi kabeh atau gitulah gitu. Jangan si itu mah rame. Mudah-mudahan itu terjadi belina, mudah-mudahan terjadi belina. Dia malah ngedoain seperti itu. Itu hasud, dengki. Atau mudah-mudahan nggak jadi tapi belinya ke sini. Ya Allah, belinya ke sini ya Allah, belinya ke sini ya Allah. Hasud ngadoa ke Gusti Allah. Hasud minta bantuan kepada Gusti Allah.
gitu. Jadi maksiat, berdoanya benar kepada Allah, tapi berdoa di dalam kemaksiatan tambah dosa. Doanya kan dalam kemaksiatan itu. Sama dengan orang yang berdoa begini, ya Allah, mudah-mudahan tembus 5 nomor aja ya Allah, umpamanya. Nggak doa. Dapat pahala nggak kayak gitu? Enggak ya, enggak gitu. Ini hasud. Ya Allah, moga-moga terjadi melina kasih itu ya Allah. Moga-moga sepi sih itu haru ajeng urang. Jangan, nggak boleh hasud. Andai saja dia jangan beli ke dia, tapi belinya ke saya. Nah, itu hasud, itu dengki. Hati-hati dengan penyakit itu. Nah, pendengki itu orang yang dia rugi, dia zolim, dan akan menderita dirinya. Orang hasud itu orang yang menyimpan kedengkian, dia akan menderita. Setiap ada yang belanja ke orang lain, dia nggak senang, panas. Dia belum ada yang belanja. Ada satu orang yang belanja, bereg ke sana 5. Aduh, ini ari orang mangan hiji, ari kasih itu 5 umpamanya. Makin panas, makin manas, makin manas. Semakin orang lain mendapatkan anugerah, dia semakin panas. Orang lain yang dapat anugerah, orang lain yang dapat keuntungan, dia yang sakit. Itu yang hasud. Dan setiap hari amalnya orang yang hasud itu terbakar amalnya. Hilang amalnya. Gitu. Makanya hati-hati dengan sifat hasud ini. Dan sifat hasud ini hati-hati juga akan berefek kepada orang lain. Sifat hasud ini akan berefek kepada orang lain. Jadi ada mata itu ada namanya penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain itu yang disebabkan dari mata kebencian. Benci. Karena apa? Karena kabita. Karena kabita kayak umpamanya ada orang lain mendapatkan anugerah. Kemudian dia memandangnya dengan pandangan benci, dengan pandangan panas. Kan manas gitu. Ada orang lain pamer umpamanya. Pamer kemudian dia pandang dengan pandangan panas. Nah itu pandangan semacam itu akan membahayakan. Bisa mencelakakan. Sampai Nabi mengatakan bahwasanya yang paling banyak membunuh seseorang bukan penyakit apa-apa, tapi penyakit ain, penyakit dari kebencian. Makanya sampai Allah memberikan pelajaran, memberikan kepada kita, diajarkan kita supaya memohon kepada Allah dari pandangan orang-orang yang benci. Kita hafal ya ayatnya ya. Kita memohon kepada Allah dari pandangan orang-orang yang benci. Apa enggak ayatnya? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari pendengki bila dia mendengki. Nah, itu makanya dulu ada dua orang kakak beradik, orang tuanya kaya raya, orang tuanya meninggal, kemudian warisannya itu diwaris oleh si kakak adik ini, oleh si kakak dan adik ini. Nah setelah diwaris dibagi 2, nah si adiknya ini dia usaha, dia hasil usahanya dia kembangkan, dia dagang, dia semakin berkembang. Kalau yang si kakaknya ini dia suka foya-foya. Dia suka nggak baik lah pokoknya mah, nggak baik si kakaknya ini. Dia juga suka hasud kepada orang lain. Nah, sampai akhirnya harta si kakak ini habis. Ketika harta si kakaknya habis, kemudian dia datang kepada si adiknya. Datang dalam keadaan sudah miskin, nggak punya apa-apa, ya dikasih sama adiknya. Ya udah, silahkan makan di sini, silahkan minum di sini, gitu. Tapi karena dia itu ya bawaannya hasud, benci. Melihat adiknya maju, sementara dia bangkrut, dia benci. Sampai akhirnya dia datang kepada seseorang. Seseorang yang memiliki, dalam tanda kutip, kekuatan mata ain, penyakit ain. Jadi dia kalau memandang dengan pandangan kebencian kepada itu, orang itu akan celaka. Kalau memandang dengan ditatap gitu, maka orang yang ditatapnya itu dengan pandangan kebencian, dia akan celaka. Gitu. Datanglah si kakaknya ini kepada orang itu. Ada apa?
saya punya adik, saya benci kepada dia. Tolong nanti dia suka lewat ke sini, nanti lewat ke tempat itu, tolong nanti celakakan dia. Baiklah, kata si dukunnya ini. Dukun itu ini semacam kalau sekarang orang indigo lah, semacam orang indigo. Nah, kemudian diantar sama si kakaknya. Ini biasanya lewat di sini. Sok, coba kamu di sini, di pinggir jalan. Nanti saya akan mengawasi dari sini. Kemudian si kakaknya, si adanya itu udah mau berjalan. 1 kilo lagi nyampe ke tempat itu, ke tempat si indigo ini, dan si kakaknya ini. Si kakaknya itu kemudian berkata, tuh, sebentar lagi akan datang ke sini. Udah tinggal 1 kilo lagi akan nyampe ke sini. Kemudian si indigonya itu menatap kepada si kakaknya ini. Kau luar biasa sekali. Kau bisa melihat orang jarak 1 kilo. Ditatap, tanpa sadar ditatap si kakaknya ini. Tiba-tiba si kakaknya itu dia celaka. Karena dia dengan tatapan itu, dia kemudian celaka. Gitu. Nah, jadi justru malah dia yang celaka. Adiknya setelah itu, si orang indigonya itu bingung. Akhirnya dia kabur, si adiknya malah lewat selamat. Gitu, si adiknya. Nah, itu makanya kita baca ya setiap pagi dan sore, jangan pernah lupa kita baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan termasuk jangan suka memamerkan kemewahan di depan orang lain. Karena mungkin ada mata-mata yang hasud di situ. Termasuk ini hati-hati yang suka memamerkan di media sosial kemesraan suami dengan istri dengan kata-kata yang di media sosial untuk yayang, untuk bebekku, untuk pokoknya namanya yang kayak begitu di status di media sosial. Hati-hati. Mungkin pengen pamer, mungkin pengen kelihatan mesra di hadapan orang lain, pengen kelihatan samawa gitu. Di medsos dipajang gitu. Awas, di sana itu ada mata-mata orang yang hasud. Itu bisa jadi mencelakakan. Ini hati-hati. Jangan suka pamer kemesraan kepada orang lain. Gitu. Pamer, saya habis beli mobil baru nih, distatuskan, di gaya gitu. Jadi hati-hati. Nah. Kemudian hasud itu juga selain akan mencelakakan kepada orang yang hasudnya itu sendiri, itu juga akan menghapuskan amal. Kemudian gini, contoh seperti gini. Orang yang hasud akan celaka dengan hasudnya sendiri. Dulu itu ada seorang raja. Dia punya dalam satu riwayat disebutkan raja itu adalah Al-Mu'tasim billah. Raja atau khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah yang terkenal di kalangan dari Bani Umayyah ya, Al-Mu'tasim. Nah, tapi dalam riwayat yang lain bukan Al-Mu'tasim. Ala kulli hal ini adalah seorang raja. Dia kemudian ada seorang yang kemudian menjadi penasehat daripada raja. Satu ketika orang ini datang kepada raja, kemudian dia berkata, "Wahai Tuan Raja, balaslah kebaikan orang yang berbuat baik kepada Anda. Kau tidak usah membalas keburukan orang yang berbuat baik kepada Anda. Karena orang yang hasud, orang yang dengki, cukup kedengkiannya akan mencelakakan dirinya sendiri. Tidak usah engkau membalas kedengkian orang yang mendengki kepadamu, karena kedengkian seseorang hanya akan mencelakakan dirinya. Perasaan hasud kita, iri kita, dengki kita hanya akan mencelakakan kita. Hasudnya orang lain hanya akan mencelakakan dirinya sendiri. Jadi nggak usah kita membalasnya. Makanya kalau ada orang yang benci sama kita, udah enjoy aja kita mah. Dia yang benci kepada kita, saya mah nggak benci. Kita mah kan nggak masalah. Yang masalah itu dia. Kita mah nggak masalah, wong kita nggak punya rasa benci.
Makanya jangan susah kalau dibenci sama orang. Kalau dibenci sama orang, yang susah itu yang membencinya apa yang dibencinya? Yang membencinya. Kalau yang dibencinya mah dia nggak punya rasa benci, bertemu biasa-biasa aja apa enggak? Tapi kalau orang yang benci kepada seseorang bertemu tidak nggak mau, susah. Aduh, aing mah papanggih jeung si eta, males, susah. Jadi yang bermasalah itu yang membenci. Nah, ini dia mengucapkan itu kepada sang raja. Sampai kemudian sang raja dia manggut-manggut. Besoknya dia datang lagi. Wahai Tuan Raja, tidak usah engkau membalas kebencian orang yang hasud kepada dirimu. Karena kebencian itu hanya akan mencelakakan dirinya sendiri. Kemudian dia keluar. Ketika keluar, ada satu orang menteri yang dia merasa iri. Dia kok enak aja masuk ke raja, dia ngasih nasihat kepada raja, sok-sokan lah dia. Umpamanya. Dia sok-sokan masuk ke raja, kemudian menasihati raja. Saya aja menterinya nggak berani menasihati raja. Ya menteri nggak berani menasihati raja. Nah, kemudian setelah itu dia menghadap kepada raja. Wahai raja, tahu nggak Anda bahwasanya itu tadi si penasihat itu bilang di luar bahwasanya mulut Anda itu bau, mulut Anda itu busuk. Raja-raja mulutnya busuk, mulutnya jelek pokoknya. Yang benar. Iya, coba besok Anda panggil lagi ke sini. Dia akan menutup mulutnya, menutup hidungnya coba. Besok Anda panggil lagi ke sini. Baiklah. Diundang lagi. Besok, baik penasehat, kau datang menghadap raja. Baiklah. Sekitar jam berapa? Jam segini umpamanya. Kemudian besoknya sebelum si penasehat ini akan datang menghadap kepada raja, diundang dulu sama si menteri ini. Kau makan dulu di sini, kau makan dulu di rumah saya. Saya ingin menjamu kamu. Datang akhirnya makan. Dijamuknya apa? Dijamuknya bawang putih, bawang bodas. Bawang putihnya bawang bodas sama ya. Bawang merah. Pokoknya kalau di kita mungkin jengkol pete ya, pokoknya yang bau-bau gitu. Yang bau-bau. Dia makan ponyo. Makan ponyo. Udah makan, sok terus dikasih lagi. Makanya kan yang enak-enak tuh, makan pete, makan lauk asin sama sambal, jengkol, udah seperti itu, udah dia kenyang, kemudian saya udah hampir dipanggil ke raja jam sekian, dia langsung berangkat ke raja. Begitu dia berangkat raja, sampai raja, kata raja, sini, saya mau ngobrol dengan kamu. Nah, si penasihat itu otomatis ketika mendekat dengan raja, dia kan nggak pede karena mulutnya bau gitu. Mulut dia yang bau. Dia akhirnya begini, menjaga mulutnya supaya nggak kecium sama raja, kan nggak enak juga sama raja. Kemudian si raja begitu si penasehatnya itu menutup mulutnya, dia berpikiran benar juga apa yang dikatakan si menteri. Kurang ajar juga nih orang, menganggap mulut saya bau, menganggap mulut saya busuk. Akhirnya si raja ini menulis surat. Ini saya tulis surat, tolong sampaikan kepada Menteri Anu. Menteri Anu, nanti kamu akan dikasih hadiah dari dia. Kemudian, baiklah, dibawa surat ini. Surat ini isinya bahwasanya, wahai menteriku, kalau datang orang yang membawa surat ini kepadamu, penggal lehernya. Penggal lehernya. Isi suratnya itu, kata si rajanya, kamu akan dikasih hadiah sama menteri. Baiklah diterima, polos aja dia. Keluar dari istana. Keluar dari istananya senyum. Ketemu sama si menteri tadi. Raja bilang apa sama kamu? Raja cuma beri surat. Surat ini sudah dikasihkan kepada Menteri Anu. Nanti katanya sih ada hadiah gitu. Kemudian kata si menterinya ini, Guning malah dikasih hadiah. Dia hasud. Ya udah gini aja. Sok kamu nggak usah susah-susah datang ke sana. Nanti saya yang akan menyampaikan ke sana, nanti hadiahnya saya berikan kepada kamu. Nih, saya kasih untukmu uang segini. Udah, kamu duduk aja di sini. Kamu itu tamu kehormatan saya, kata si menteri itu. Dia merayu. Udah pokoknya saya kagum sama kamu, saya ingin menjamu kamu makan lagi di rumah saya aja gitu. Udah saya yang akan mengambil hadiah itu. Baiklah.
Akhirnya si menteri itu datang kepada si yang ditunjuk itu. Begitu sampai, ada apa? Ini saya memberikan surat dari raja. Baiklah, kemudian dibuka. Begitu dibuka, ternyata, wahai menteriku, kalau datang orang yang membawa surat ini kepadamu, penggal lehernya. Dia yang jaga, dia hunus pedangnya, langsung dipenggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya, dalam suratnya itu, dan kirimkan kepalanya ke saya. Dibungkus dengan karung. Dikirimkan kepalanya. Begitu dikirimkan kepalanya kepada raja, dibuka oleh raja, gening nu iya cek raja teh. Kok yang ini? Akhirnya dipanggillah si itu yang tadi. Maksud si raja kan si penasehat tadi yang mau dipenggal. Akhirnya begitu si penasehat tadi itu datang, kemudian, ini gimana ceritanya? Kamu itu bagaimana? Kenapa orang ini yang dipenggal? Akhirnya diceritakan kronologinya. Si orang penasehat juga nggak tahu ya sebetulnya. Tapi setelah dijujut ternyata paham. Oh, ini orang yang telah mengadu domba, orang yang dengki kepada si penasehat ini, dan kedengkiannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Gitu. Jadi kedengkian itu hanya akan mencelakakan diri sendiri. Percuma kita menyimpan kebencian kepada orang lain, hasud kepada orang lain, jangan. Gitu. Kemudian itu rasa dengki ya. Makanya kita lawan rasa dengki itu, faqabaltuhu. Jadi yang keenam ini adalah bahwasanya aku memenang bahwasanya setan itu masuk ke manusia, mengganggu manusia dari pintu dengki. Maka aku lawan dengan perasaan adilnya Allah dan pembagiannya Allah terhadap makhluknya. Jadi kita nggak usah iri kepada orang lain. Memang sudah rezekinya masing-masing. Orang lain yang rame dagangnya marema, memang sudah rezekinya masing-masing. Sudah pembagian dari Allahnya seperti itu. Jadi nggak usah iri. Nah, kalau kita sudah bisa menghilangkan rasa iri, dengki sama orang lain, hasud sama orang lain, maka Allah akan kasih pahala yang sangat luar biasa kepada kita. Dan hidup kita akan tenang. Kalau kita tidak ada perasaan dengki kepada orang lain. Dan terakhir, karena sudah 10:30 ya, saya tutup dengan satu hadis, bahwasanya ketika Rasulullah SAW beliau sedang taklim dengan para sahabat di Masjid Nabawi, Rasulullah sedang taklim. Di tengah-tengah taklimnya, Rasulullah kemudian mengatakan, kata Rasulullah, yatlu'u alaikum rajulun min dzalikal fajji rajulun min ahlil jannah au kama qala. Akan muncul kepada kalian dari pintu itu seorang pemuda calon penghuni surga. Spontan para sahabat yang ada di situ langsung ngareret melihat kepada arah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Tiba-tiba muncullah seorang pemuda Ansor. Seorang pemuda Ansor, orang yang sederhana, wajahnya basah, janggutnya basah dengan air wudhu, dia menenteng sendalnya, kemudian dia masuk, kemudian dia duduk di halakohnya Rasulullah. Rasulullah kemudian melanjutkan lagi taklimnya. Besoknya, ketika Rasulullah sedang taklim, tiba-tiba di tengah taklimnya, Rasulullah berkata lagi, yatlu'u alaikum min dalikal fajri rajulun min ahlil jannah. Akan muncul kepada kalian dari pintu itu seorang laki-laki calon penghuni surga. Ketika dilihat, muncul lagi pemuda yang kemarin dalam keadaan yang sama, duduk lagi. Besoknya hari ketiga sama, Rasulullah mengatakan tiba-tiba yatlu'u alaikum min dalikal fajri rajulun min ahlil jannah. Akan muncul kepada kalian dari pintu itu seorang lelaki calon penghuni surga. Muncul lagi orang itu. Sehingga para sahabat penasaran, apa sih keistimewaan orang ini? Sehingga dia orangnya masih hidup, tapi dipastikan masuk surga oleh Rasulullah. Padahal kan kalau orang masih hidup nggak boleh dipastikan masuk surga. Tapi kalau Rasulullah boleh. Karena kalau Rasulullah itu mah wahyu. Kalau kita mah nggak boleh. Umpamanya, Pak Ustadz mah udah pasti masuk surga, udah amalnya banyak umpamanya. Pak Kiai mah pasti masuk surga. Enggak bisa. Karena apa? Belum tentu. Sekarang ahli ibadah, akhir hayatnya lihat. Akhir hayatnya husnul khotimah apa tidak. Gitu. Makanya jangan pede paling surga kita, jangan. Enggak tahu kita akhir hayat itu seperti apa. Innamal amru bi khawatimiha. Segala sesuatu tergantung ujungnya.
Tapi kalau Rasulullah boleh, karena kalau Rasulullah mah itu mah bimbingan wahyu. Orang ini pasti masuk surga. Nah, namun tak ada seorang pun sahabat yang punya nyali untuk bertanya langsung kepada Rasulullah, apa sih keistimewaan laki-laki ini sehingga dijamin masuk surga? Akhirnya ketika Rasulullah bangkit, Rasulullah pulang, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Dia kemudian menghampiri si laki-laki tersebut, kemudian berkata, "Wahai fulan, aku sedang punya masalah dengan orang tua saya, sehingga saya bersumpah untuk tidak akan pulang selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Oleh karena itu, saya minta kepadamu, saya mau menginap di rumahmu, boleh nggak?" Kata orang ini, "Boleh, silakan." Kemudian dia pulang. Abdullah bin Amr, dia ikut dengan si pemuda itu. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mengetahui dan meneliti apa sih keistimewaan orang ini sehingga dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Makanya Abdullah bin Amr, dia awasi terus gerak-gerik si pemuda ini. Dia tidak tidur sebelum si pemuda ini tidur. Dia sudah bangun sebelum si pemuda ini bangun. Dia ikuti dan awasi terus si pemuda ini. Sampai sudah 3 hari 3 malam, ternyata, kata Abdullah, saya tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari pemuda ini. Saya tidak menemukan amal yang istimewa dari si pemuda ini. Hanya saja, si pemuda ini, dia kalau bangun malam, begitu dia lilir, bangun, refleks lidahnya itu mengucapkan takbir, tahlil, tahmid, berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai subuh. Atau sampai dia tidur kembali. Dan subuh bangun, baru berangkat ke masjid. Jadi begitu, setiap dia bangun, langsung refleks mulutnya zikir. Bukan begitu bangun melilir, langsung rumpa-rampa, neangan HP. Bukan. Yang ahli surga mah ketika bangun tidur langsung zikir-zikir aja. Bukan neangan HP, bukan. Itu ahli surga. Nah kemudian yang kedua, orang ini, si pemuda ini, dia tidak banyak omong. Kalau ngomong, pasti omongannya kebaikan. Nggak pernah ngomongin jelek. Nggak pernah ngomongin hal-hal yang jelek. Nggak. Yang terucap dari lidahnya hanya kebaikan. Nggak pernah ngomongin jelek. Sehingga setelah 3 hari, saya sudah habis waktu saya di sana. Kemudian saya kan menyimpulkan si pemuda ini nggak punya amal yang istimewa. Kemudian saya pamitan. Sebelum pamitan saya berkata, "Wahai pemuda, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan orang tua saya. Saya beralasan seperti itu sengaja karena ingin menginap di rumah Anda supaya saya bisa melihat gerak-gerik Anda, meneliti keadaan Anda. Karena kami dan para sahabat yang lainnya mendengar 3 hari Rasulullah berturut-turut mengucapkan bahwa Anda calon penghuni surga. Kami pengen tahu, kamu tuh punya amal apa? Kamu punya amal istimewa apa sehingga kau dijamin masuk surga?" Kata si pemuda ini, "Saya tidak punya amal apa-apa kecuali seperti yang kau lihat." Nggak punya amal apa-apa. "Ah, kamu punya amal." "Benar, saya nggak punya amal apa-apa kecuali seperti yang kau lihat." "Ghairu anni." Hanya saja, kata dia, hanya saja, la ahsudu hasadan. Saya tidak punya iri sedikit pun kepada orang lain. Kalau ada orang lain yang diberi nikmat oleh Allah, tidak ada sedikit pun kebencian dalam diri saya bahwa nikmat itu supaya hilang atau nikmat itu berpindah kepada saya, sedikit pun tidak ada. Justru saya akan senang ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, mendapatkan keberuntungan. Dan yang kedua, saya tidak ada sedikit pun perasaan ingin merugikan kepada orang lain. Merugikan kepada orang lain, baik dengan mengurangi timbangan, ngabobodo, ataupun hal-hal apapun yang merugikan orang lain. Contoh hal yang merugikan orang lain. Contoh, seperti begini. Yang kecil aja, hal yang terkecil. Umpama kita datang ke dokter, atau kita datang ke rumah sakit. Begitu datang ke rumah sakit, mau pariksa, apa dulu? Ngambil antrian, ngambil nomor antrian dulu. Begitu diambil nomor antrian, nomor 25. Aduh, nomor 25. Ini baru nomor 2 yang dipanggil. Masih lama. Aduh, ini. Saya punya orang dalam, kenal orang dalam. Ditelepon di WA. Saya mau periksa, cuman ini saya dapat nomor 25. Bisa gitu, rada dicepetkeun. Udah tenang.
Udah tenang. Siniin aja nomornya. Diberikan kepada temannya. Kemudian dia mestinya nomor 25, nomor 4, baru nomor 4 dia udah dipanggil. Setelah nomor 4 dia dipanggil. Mestinya yang nomor 5 dulu, ini dia dulu dipanggil. Nah, ini merugikan enggak? Ada enggak orang yang dirugikan? Nomor 5, 6, sampai nomor 24, mereka dirugikan oleh orang ini. Dan demi Allah, mulai nomor 4, 5, 6, sampai nomor 24, mereka, sebagaimana mereka ngantri di dokter, mereka juga akan ngantri meminta amal dari kita di hari akhirat nanti. Jadi seperti itu. Jangan lalawarakkan. Jangan anggap kecil. Itu hal-hal yang mungkin tidak terfikir ya. Mungkin kadang-kadang orang menyepelekan, tapi banyak orang yang celaka hanya gara-gara itu. Hati-hati. Gitu. Itu kan kadang-kadang asate dosa dah orang mada, orang dalam dah orang mada ini. Itu hati-hati. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Mereka itu akan ngantri ya Allah. Kan diperlihatkan nanti di alam mahsyar itu. Di yaumul ba'ats, di yaumul hisab akan diperlihatkan. Oh, dia ya Allah nyerobot saya. Ya Allah, dia nyerobot. Walaupun ketika di dunia dia tidak tahu, tapi di akhirat diperlihatkan semuanya. Mereka akan ngantri, nuntut kepada kita. Hati-hati. Contoh lagi, kita tuh kontrak kerja. Kita kontrak kerja. Masuk jam 7, pulang jam 4. Duhur, istirahat 1 jam. Gitu. Istirahat 1 jam atau istirahat 1 jam setengah. Kita kerja seperti itu. Udah kontrak. Gajinya sekian. Liburnya 2 hari atau liburnya 1 hari setiap minggunya. Nah, kemudian dalam kontrak kita masuk jam 7, pulang jam 4 umpamanya. Kemudian kita date aya pengawas iya, kita masuknya jam 7 lewat 10 menit. Ketika kita jam 7 masuknya lewat 10 menit, mestinya jam 7 sudah masuk, maka demi Allah yang 10 menit kita yang telat itu akan dihisab yaumul mahsyar. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya hati-hati, hati-hati. Apalagi kalau sudah urusannya dengan umat ya. Urusannya dengan umat. Kita menggunakan uang DKM secara nggak benar. Kita menyalahgunakan wewenang. Hati-hati semuanya. Akan ada perhitungan di yaumil mahsyar nanti. Jadi mungkin untuk pertemuan sekarang baru dapat 1 ya. Baru dapat 1, udah hampir jam 11 sekarang. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau itu mah kalau tidak tahu mah nggak masalah. Ya, itu mah tidak masalah. Itu mah tidak masalah. 1 karena tidak tahu. Yang kedua mungkin ada prioritas untuk orang tua. Gitu. Mungkin ada prioritas untuk orang tua. Kalau itu kan udah ada juklaknya, udah ada aturan mainnya. Seperti antrian haji pun sama. Antrian haji ini kan ada 5% untuk orang-orang yang usianya di atas 75 atau berapa gitu. Itu jadi di 5% untuk jatah mereka. Itu nggak masalah kalau yang seperti itu. Karena itu sudah sesuai dengan aturan. Artinya yang dihisab itu adalah yang dituntut itu adalah orang-orang yang melanggar aturan. Orang yang melanggar aturan itu yang dituntut. Kalau yang sesuai dengan aturan enggak masalah. Gitu. Ada apa? Sama aja. Sama aja. Gini, logikanya begini. Kita sebagai pelaku
Apa kita sebagai korban? Kalau antrian di bank umpamanya. Kita yang disalib oleh orang lain, seneng nggak gitu? Itu masalahnya. Seneng nggak? Ada orang kita tiba-tiba datang, loh, enggak nganterin dulu. Tiba-tiba nyelonong, nyalip kepada kita. Seneng apa enggak? Ridho apa enggak kita? Gitu. Begitupun orang lain. Kalau kita nyalip, maka orang pun sama. Cuman mereka enggak berdaya. Gitu. Mereka enggak berdaya, enggak bisa apa-apa. Cuman yang seperti itu nanti di akhirat akan dihisab. Akan diminta pertanggungjawaban. Udah enggak apa-apa, cuman nanti pahala kita dikasihin sama orang itu gitu. Dibagi-bagikan sama. Kalau sesuai dengan, kalau memang ada aturannya seperti itu, umpamanya ada prioritas seperti tadi, umpamanya prioritas untuk keluarga, ada prioritas secara aturannya jelas, aturannya jelas, ada prioritas untuk keluarga petugas rumah sakit umpamanya, atau prioritas untuk orang yang sudah lanjut usia, atau prioritas untuk orang yang dalam kondisi darurat. Nah, itu enggak masalah. Tapi kalau tidak ada aturannya, ini hanya faktor kedekatan, itu tidak boleh. Walaupun ditawaran, sorry bang, udah nanti saya sesuai antrean aja. Itu lebih terhormat. Itu lebih terhormat dan lebih barokah. Yakin lebih barokah. Itu kan ujian dari Allah. Diuji sama Allah. Kamu tuh kan punya teman itu. Langsung ditawaran, udah sini aja. Nah, itu perang sabil tuh, mikir. Nah, kita mending ke sana apa gini? Kita nggak ngambil antrian, tapi datangnya belakangan. Oh, gitu. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan orang-orang yang disalib sama saya itu enggak nuntut sama saya gitu. Makanya kita sering-sering berdoa. Dalam berdoa itu, salafun sholeh, guru-guru kita itu mengajarkan doa ketika kita doa itu, kan doa setelah sholat, sebetulnya cukup astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian para guru-guru kami, guru-guru kita juga, salafun sholeh, orang-orang dulu mengajarkan ketika kita beristighfar setelah sholat, kita memohon ampun. Bahkan ketika kita akan tidur, kita dianjurkan untuk berdoa. Mohon ampun untuk diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang mempunyai hak atas kita. Makanya kita doanya gini, astagfirullahaladzim, li wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil huquqil wajibati alaina. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa guru-guruku, dan dosa-dosa orang yang mempunyai hak atas kita. Orang-orang yang mempunyai hak atas kami, orang-orang yang akan menuntut kami, orang-orang yang pernah didolimi oleh kami, orang-orang yang pernah dirampas haknya oleh kami. Karena mereka akan menjadi musuh-musuh kami, ampuni dosa-dosa mereka. Dengan kita banyak mendoakan orang-orang yang telah kita dolimi, maka harapan besarnya nanti mereka di akhirat tidak akan menuntut kita karena sudah kita berikan kebaikan untuk mereka. Makanya doakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, sertakan orang-orang yang pernah kami dolimi, ampuni dosa mereka, berikan kebahagiaan kepada mereka, masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah, agar mereka tidak jadi menuntut kepada kami. Minta kepada Allah seperti itu. Jadi insya Allah kalau dengan seperti itu, mereka tidak akan menjadi musuh-musuh kita. Karena mereka juga mikir dua kali. Saya mau menuntut dia, udah dapat kebaikan yang banyak dari dia. Gitu. Umpamanya ada orang yang diserobot haknya oleh kita. Ada orang yang ketika ngantri di dokter umpamanya. Ngantri di dokter atau ngantri di vaksin. Nah, kemudian kita baru datang. Kemudian kita mah
punya channel langsung nyalip aja kita. Nyalip, begitu udah nyalip, orang-orang kan sebenarnya nggak terima tuh. Kita baru datang langsung nyalip. Udah saya dulu ya, maaf ya, saya dulu ya. Saya keburu-buru nih, saya keburu ada itu. Nah, udah masuk aja. Orang lain kan mungkin hatinya, orang kok kurang ajar banget sih, gitu. Kan mungkin nggak terima hatinya, nggak enak. Ada orang yang nyalip mereka. Setelah beres divaksin, kemudian astagfirullah, saya dosa nih ya, nggak boleh tuh, kasihan orang-orang itu. Kemudian kita keluar dari habis divaksin, kita keluar, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, maaf ya yang tadi setelah disalib sama saya minta maaf kepada Anda semuanya. Ini sebagai bentuk permohonan maaf saya kasih Anda 1 juta ewang umpamanya. Kira-kira ridho dia enggak dia kepada kita? Saya kira kayaknya ridho. Kalau umpamanya ada yang enggak mau, saya emang enggak mau. Kalau enggak 10 juta, saya emang enggak mau. Kasih 10 juta. Gitu. Sampai dia ridho. Gitu. Kalau dia udah ridho, jadi orang itu kalau kita mau menghapuskan kejelekan, hapuslah kejelekan itu dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dalam Al-Quran seperti itu. Kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Kita habis mendolimi mereka, kasih mereka kebaikan. Maka ketika kita kasih kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan kita. Jadi seperti itu. Insya Allah mereka ridho, cukup cuma dikasih 1 juta ewang, ridho mereka. Ibu, makasih ya ibu ya, makasih ya ibu ya. Nanti kalau divaksin nyalip lagi bu ya, gitu. Bagusnya ngomong biar ada komunikasi. Udah ada apalagi udah ada saksi. Tuh kamu tuh kan di dunia kan udah memaafkan tuh. Udah memaafkan. Itu. Jadi bagusnya mah ngomong. Kalau tidak pun yang penting kita udah memberikan kebaikan kepada dia, itu insya Allah udah hapus. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.